Memberi untuk mendulang rezeki. Subhanallah, betapa Allah memuliakan hamba yang gemar memberi. Di bulan yang penuh rahmat ini, kita diwajibkan untuk berzakat. Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh hamba untuk mensucikan harta dan diri. Selain itu, zakat juga bisa menolong orang miskin agar tidak mengemis dan meminta-minta. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, pembayaran zakat dinilai sah jika diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi, sudahkah Anda berzakat? Masuk di Oke, intermezzo. banyak info, nggak bikin kepo. Nah tadi Reza sempat tanya gitu ya, kalau misalnya zakat lebih baik menggunakan uang atau menggunakan beras. Iya. Jack. Jadi ada beberapa pandangan ulama yang saling berbeda. Dalam Islam kan gitu ya. Dalam sholat deh yang paling gampang. Kenapa tahiyat ada yang lurus, ada yang goyang-goyang gitu kan. Betul. Cara takbir, taraweh aja 2-3 ada 11. Itu menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan dalam Islam terutama yang paling banyak itu dalam kajian fikih. Fikih itu ibadah ya, tata cara ibadah. Termasuk juga dalam permasalahan bagaimana ketika zakat harus dalam bentuk beras atau bisa diuangkan. Sebenarnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'in itu langsung dengan bentuk barangnya, diberikan gandum. Itu lebih afdol. Yang perlu diingat bahwa memang keperluan masyarakat saat itu adalah benar-benar kepada gandum. Sesuatu yang mahal gitu. Orang sampai ngantri lah, di beberapa kitab dikatakan itu bahwa di zaman Rasul itu memang mereka semua ngantri. Kemudian Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi seorang ulama dari Mesir yang lebih moderat. Dia mengungkapkan bahwa kalau seandainya mau dikonversi lagi ke uang, boleh-boleh saja. Artinya di sini kita dikasih keleluasaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada masyarakat setempat. Oh, jadi antara beras sama uang ini tergantung kebutuhan masyarakat setempat begitu ya. Nah, kalau Mbak Peggy lebih prefer mana biasanya? Kalau lebih sering beras atau uang? Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ustadz ya. Jadi pada saat tersebut kemana kita akan mendistribusikan zakat fitrah itu, kemudian melihat keadaan penerimanya, dia membutuhkan bahan makanan atau dia membutuhkan uang gitu ya. Kan kita setiap tahun mungkin punya tempat, wilayah, lokasi, keadaan di mana kita akan menyalurkan zakat fitrah tersebut. Jadi kalau memang kebutuhannya adalah bahan makanan, maka lebih baik diberikan dalam bentuk bahan makanannya, dalam bentuk berasnya gitu ya. Karena mungkin mereka lebih membutuhkan itu. Misalnya sebuah kampung, maaf yang terbelakang, kekeringan, susah sekali mereka untuk punya beras gitu ya. Bahkan ada satu wilayah, saya diskusi waktu itu sama teman-teman dai pedalaman, satu wilayah yang anak-anak itu dikasih sekepal nasi, mereka nggak paham loh itu apa. Kan saking susahnya mereka nggak. Nah kalau misalnya tempatnya seperti itu, maka kita misalnya mau mendistribusikan ke sana, ya kita berikan bahan makanannya gitu. Sebab mungkin kalau kita kasih dalam bentuk uangnya, mereka mau beli kemana gitu loh. Betul. Karena tempatnya juga sulit, kemudian bahan-bahan di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu juga nggak ada gitu. Jadi mereka butuh bahan makanannya ya, misalnya seperti itu. Beras tuh, ngeliat beras kayak lihat mutiara gitu. Jadi lagi-lagi tergantung tempat dan situasi kondisi orang yang kita mau berikan zakat. Oke, sekarang kita sudah bergabung dengan penelpon, Bang Jack dan juga Mbak Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ayu di Palembang, Mbak. Oke, silakan Ibu Ayu. Silakan Bu. Ya, ini nanya Pak Ustadz. Ya, siap Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Ini Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz. Iya Ibu. Kan suami saya ini udah bayar zakat, tapi tanpa pengetahuan. Jadi saya zakat lagi tuh Pak Ustadz. Jadi gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Iya, 2 kali zakat ya. Dua kali zakat ya Bu Ayu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu dari Palembang nih. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus yang bilang namanya. Iya. Nomor satu itu dulu yang diberesin tuh ya, suami bilang nggak usah bayar istri. bilang. Harusnya komunikasi gitu Bilang kalau dulu gitu. gitu, jangan membayar aja dong Pak Iya, gitu. taunya dari orang. Mana nih papa ya?
Lu kemarin zakat, hah zakat sama siapa tuh dia? Repot. Jakatin siapa tuh dia? Iya. Nah, jakatin siapa tuh dia gitu kan. Jadinya suzon Bu Ayu. Lagi lanjut gimana memang Bang yang Jack? suami zakat nggak ngomong, istri bayar lagi. Aha. Ada yang udah nitip ke istri, istrinya lupa. Nggak dibayarin. Iya, abis sholat itu udah selesai SMS, Pak, ya zakatnya belum. Ya, Allah bagaimana sih gitu kan. Jadi emang banyak case-case kayak gitu. Artinya pertimbangannya selama itu memang tidak disengaja. Kalau yang tadi kan yang kedua tuh lupa, Iya. istrinya lupa. Belum Kalau yang ngeluarin pertama, kalau yang pertama mungkin ya komunikasi aja lah. Iya. Aha. Ya sebenarnya kan kayak saya deh, ibu saya nanya, udah zakat belum? Oh udah, oh ya udah deh. Tadi mau sekalian dibayarin. kata Iya, gitu. kalau orang tua gitu ya. Ibu saya juga masih gitu Jadi ada sampai hari komunikasi. ini. Nah kalau misalnya 2 kali itu hukumnya gimana? 2 kali dalam posisi nggak tahu ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Kalau Kalau tahu, kali kalau terakhir- tahu. Ya kalau tahu kan harusnya kalau udah dibayarin ya nggak usah. Oh, nggak usah. Oh ya Itu benar. bukan zakat Kirain fitrah. itu kan tahu, biar deh biar pahalanya double gitu. Iya. Ya udah deh dibayarin Tadi gitu. ada jalan tengah tuh dalam hal yang pertama, baiknya uang atau beras. Iya. Mau kasih beras, ya sedekain uang. Itu udah keren Oh, banget. iya. Sedekah. Sedekah Kayak lipat jatuhnya. begitu ya, lagi-lagi sedekah. Ini kalau kita ngomongin zakat nih, Za. Udah Kita gabung ditelepon dulu. lagi. Oke, kita gabung lagi sama telepon dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Azrul di Pondok Gede, Mbak. Bapak Arul di Pondok Azrul Gede. di Pondok Gede. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, kalau niatan zakat yang paling afdol itu gimana Pak Ustadz? Niatan zakat yang paling afdol. Oke. Terima kasih banyak Pak Pak Azrul dari Azrul. Pondok Gede. Terima kasih, Bu. Gimana tuh, Iya. Bang Jack? Jadi niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebut namanya lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niatku mengeluarkan zakat fitrah atas nama siapa, sebut namanya, diri sendiri atau anak atau siapa yang dizakatkan, lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Gitu. Jadi Oke. niatnya kayak gitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa? Kan ada yang ngegantiin. Iya. Kemarin nanya sama saya, Pak Ustadz, orang tua saya udah nggak ada. Tapi mau Tapi mau dizakatin. dizakatin, boleh nggak? Sebenarnya sih jatuhnya udah nggak wajib. Iya. Kan orangnya udah nggak ada. Iya. Tapi ketika memang ya udahlah, siapa tahu itu bisa jadi lentera di alam barzahnya. Kan ada yang kayak gitu. Ya silahkan sebut, annya aja tinggal diganti. Oke, kalau misalnya bayar zakat, terus badan amil zakat itu lupa niatnya sama kita, itu hukumnya gimana? Biasanya ambil zakat tuh ada akad. Iya, biasanya ada akad kan Kan ya? pada saat Atau misalnya kita memberikan langsung kasih zakat. langsung Iya. gitu. Itu kita lupa niatnya. Atau buru-buru, Pak nitipnya udah gitu kan, pergi lagi. Ini orang mau kemana sih? Itu gimana tuh? Ya ada juga, ya sebaik-baiknya perbuatan ya harus dengan niat. Niat. Apalagi ini kan zakat ya, Iya. harus jelas ada yang disebut namanya, gitu loh, binnya. Sama kayak kita ngirimin Doa. terlepas dari Al-Fatihah, ada yang ngebolehin atau enggak ya kita Iya. kirim. Tapi kan harus jelas, Jelas alamatnya, betul siapa. binnya siapa. Oke. Biasanya kalau ke lembaga amil zakat kan mereka juga terstandarisasi Iya. ya Ustadz, ya, termasuk soal akadnya. Kecuali tadi yang ngasihnya Buru-buru. ngibrit gitu. Loh, gimana nih, belum apa-apa, belum apa. Iya. Mungkin pas mau mudik, dia baru ingat sekalian mampir ke masjid deh gitu kan. Iya, langsung dibayarin Tapi buru-buru lupa umumnya baca sih niatnya. ada pasti terstandarisasi bahwa kita memang harus Iya. mengakadkan. Itu bagian dari tata caranya lembaga amil zakat ya Ustadz ya. Sama kayak gini, ada orang ngasih santunan ke anak yatim cuma sekali seumur hidup, pas ulang tahun yatim misalnya, atau pas mau lebaran yatim, udah sekali. Betul sih sekali, tapi menurut saya kurang tepat sasaran. Yang pas itu adalah ketika kita punya anak yatim satu, kita biayain, pesantrenin rutin dari mulai makan sampai dia bisa hafal Quran dari uang kita loh, bisa hafal Quran dari uang kita. Bayangkan di saat kita sakit, di saat kita udah mau sakaratul maut, kan dari anak yatim itu Al-Quran yang dihafal itu yang nyampe ke kita. Oh. Itu tepat sasaran. Itu Subhanallah. dia salah satu caranya begitu ya, Pak? Iya. Makanya jangan hanya, ini sama nih sebetulnya ya, seperti concern kita kalau Ramadan ya, Betul. minta maaf. Ramadan ini kan biasanya orang berlomba-lomba ya Ustadz ya, misalnya berbuat kebaikan, ngasih anak yatim dan lain sebagainya. Tapi Ramadannya berlalu juga. Lomba-lombanya. Amal baiknya. Sama Oke. lomba-lomba yang ini Bapak Egi. Apa tuh? Iklannya Lomba-lomba iklan ya? lomba-lomba. Udah mau Kan jalan kita dari tadi tidak mulai iklannya. ya. Kita nanti balik lagi gitu ya. Pak Ustadz sebelumnya Nana juga mau tanya, tapi dijawabnya nanti abis Iya. iklan ya. Kalau Iya. misalnya anak
baby masih di dalam perut itu zakatnya gimana? Tapi nanti dijawabnya Oke. ya. Usai jeda berikut ini pemirsa tetap di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Intermezzo. Banyak info gak bikin